A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Qala Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin fakhruj minha fa innaka rajim. Qala Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibr. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat rahmatullah, pagi hari ini alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memberi kesempatan pada kita untuk berikhtiar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ilmu yang bermanfaat itu dengan izin Allah juga bisa menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang soleh, yang baik, yang selalu insya Allah berikhtiar melakukan perbaikan-perbaikan, kemaslahatan. Sahabat-sahabat Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Demikian kita minta kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan di lain doa, Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita berlindung pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon berlindung kepada Allah untuk bisa mendapatkan perlindungan dari Engkau ya Allah, untuk kemudian memiliki ilmu yang tidak bermanfaat. Sahabat-sahabat Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita coba untuk menelusuri sabab musabab iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari dalam surga ini, Allah jelaskan. Fa innaka rajim, maka sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk. Yang berarti sahabat-sahabat Allah belajar dari bagaimana iblis dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga, tentunya adalah bahwa kenapa sebab dikeluarkan dari surga itu yang harus kita jadikan pelajaran. Dan ternyata kita dapatkan bahwa iblis dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga itu karena kesombongan, sahabat-sahabat Allah. Dan dalam satu hadis sahabat-sahabat Allah tentang surga dan kita yang masih ada di dunia ini diingatkan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidaklah akan masuk ke dalam surga siapapun dia disebabkan karena di dalam hatinya ini ada kesombongan, meski kesombongan itu besarnya sebesar biji sawi. Dahulu belum ada teknologi yang canggih, maka benda yang paling kecil disebutlah biji sawi. Sekarang ada benda yang sangat canggih, ada tetapi tidak terlihat. Ion-ion, proton. Jika itu ada di dalam diri seseorang, maka sebagaimana hadis Rasulullah SAW ini, dia tidak akan masuk surga. Apa itu sahabat-sahabat Allah? Kesombongan.
Soal kesombongan inilah sahabat-sahabat Allah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesombongan ini dimiliki oleh iblis. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami merintahkan kepada para malaikat, termasuk iblis di dalamnya, untuk memberikan penghormatan yang pada waktu itu bentuk penghormatan adalah sujud, maka semua para malaikat ini melakukan penghormatan kepada Adam, dan ada makhluk Allah yang tidak melakukan penghormatan. Siapa dia? Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dialah makhluk Allah yang bernama iblis. Sebab apa? Sombong, sahabat-sahabat Allah. Dan ternyata setelah kita lihat-lihat di dalam ayat-ayatnya, sahabat Allah, bahwa dari satu kesombongan ini, dari kejiwaan berupa kesombongan ini, maka muncullah sikap-sikap buruk lainnya, sahabat-sahabat Allah, yang kita berlindung kepada Allah dari untuk tidak memiliki kesombongan. Yang pertama kali, kenapa? Sebab memunculkan sikap-sikap buruk dalam kehidupan, dan sampailah kepada sikap-sikap melakukan perbuatan kejahatan, kerusakan, dan penghancuran. Dari sombong inilah, sahabat-sahabat, rupanya bergulir sikap-sikap yang buruk. Sahabat-sahabat Allah, sombong yang disebut dengan takabur. Maka ketika sombong ini ada pada iblis, dan jika itu kemudian dituruti oleh siapapun, meski sudah menyatakan beriman, berislam, berilmu, tapi ketika sombong ini sudah ada di dalam dirinya, orang yang berilmu umpamanya, maka pada dasarnya ketika kesombongan ada pada dirinya, dia tidak menjadi orang yang berilmu, sahabat-sahabat Allah. Bahasa kasarnya adalah sesungguhnya dia bodoh. Yang lebih kasar lagi adalah dungu. Bagaimana mungkin, sahabat-sahabat Allah, orang yang berilmu tapi kemudian sombong, masuk pada kategori dungu? Kita lihat, sahabat-sahabat Allah, bagaimana iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda is amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa yang menyebabkan kamu tidak melakukan sujud, hai iblis? Padahal itu adalah perintahku. Maka iblis berani dia menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, aku lebih baik dari dia. Aku lebih hebat dari dia. Menurut pengetahuannya, sahabat-sahabat rahmatullah, bahwa dia ini lebih baik dari Adam. Karena dia diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Adam dari tanah. Pengetahuan yang tidak benar. Di balik pengetahuannya ada kebodohan di sini. Dia nyatakan bahwa dirinya lebih baik karena diciptakan oleh Allah dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Yang padahal realitanya, sahabat-sahabat Allah, bahwa tanahlah yang memiliki unsur-unsur yang banyak dan bermanfaat ketimbang api. Kita tidak bisa lepas dari tanah. 24 jam kita tidak bisa lepas dari tanah. Air minum yang kita minum, tumbuhan yang kita makan buah-buahnya, keindahan-keindahan berupa bunga-bunga, semuanya berasal dari tanah. Dia berdiri, berkembang, berbuah. Yang kita makan termasuk binatang-binatang sekalipun sesungguhnya adalah berjejak di atas tanah.
realita demikian tidak sampai pada ilmu yang ada pada iblis, tetapi dia menyangka, dia sesumbar sahabat-sahabat Rasulullah bahwa dirinya adalah orang yang berilmu. Jahil, bodoh, dungu sahabat-sahabat Allah. Dari kesombongan ini sahabat-sahabat Allah kemudian memunculkan sikap bodoh, sikap dungu sahabat-sahabat Allah. Yang berikutnya sahabat-sahabat Allah, bahwa orang sombong itu dia tidak akan pernah mau mengakui kekurangannya. Gengsinya tinggi sahabat-sahabat Allah. Bagaimanapun kesombongan ini jika masih ada, maka seseorang yang sombong ini akan muncullah sikap untuk dia tidak mau mengakui kekurangan. Gengsinya tinggi sahabat-sahabat Allah, orang sombong. Berikutnya yang lain sahabat-sahabat Allah, bahwa orang yang sombong ini adalah cenderung untuk menghinakan sesamanya. Sombong sahabat-sahabat Allah. Bahwa pejabatnya lah yang lebih benar. Sombong sahabat-sahabat Allah. Dia tidak mau mengakui kekurangannya, cenderung menghinakan. Apalagi kemudian mau menghargai. Sahabat-sahabat Allah, orang sombong tidak mau menghargai sesama. Tidak sahabat-sahabat Allah. Yang berikutnya juga sahabat-sahabat Allah, orang sombong itu sulit untuk meminta maaf. Lihat saja iblis sahabat-sahabat Allah. Diusir oleh Allah dari dalam surga. Dia tidak minta maaf sahabat-sahabat Allah. Ada kekeliruan kesalahannya yang ada pada dirinya, tapi dia tidak akui. Lain dengan malaikat sahabat-sahabat Allah. Ketika dia merasa bahwa dia keliru, kenapa? Karena Adam ternyata ilmunya lebih tinggi, lebih banyak. Manakala diadu, manakala diperlombakan ilmu Adam dengan ilmu malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada di dalam surga, malaikat tidak sanggup sahabat-sahabat Allah. Tapi Adam dengan mudahnya menyebutkan nama-nama benda. Adam segera menyadari, malaikat segera menyadari sahabat-sahabat Allah akan kekurangannya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sebatas itulah ilmu yang hamba miliki. Itu pun adalah memang berasal dari Engkau yang Engkau ajarkan. Tapi ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam lebih banyak dari para malaikat, dan malaikat kemudian menyadari. Tapi apa yang terjadi sahabat-sahabat Allah pada iblis? Sombong tetap sombong, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada rasa menyesal. Orang sombong pada dirinya tidak akan ada rasa penyesalan. Nah, sahabat-sahabat Allah, amat sulit untuk minta maaf. Dan akhirnya sahabat-sahabat Allah, sebagaimana iblis sangat dendam kepada Adam alaihissalam. Maka dia berani di hadapan Allah meminta izin untuk menggoda, menyesatkan seluruh anak-anak Adam ini. Supaya tentunya bahwa setelah dilaknat, dia tidak ada harapan untuk bisa mendapatkan surga. Tetapi kemudian dia tidak mau maaf, bahkan dendam, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia minta waktu, minta diberi umur panjang, minta ditangguhkan. Allah berikan itu. Penangguhan umurnya, penangguhan usianya, penangguhan ikhtiarnya untuk menggoda anak Adam. Dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan saja. Jadi sahabat-sahabat Allah, sampai hari kiamat setan ini akan berupaya, iblis ini akan berupaya untuk menyesatkan anak cucu Adam. Untuk kemudian meniup-niupkan keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya, supaya ada di dalam kolbu anak-anak cucu Adam ini. Kesombongan sahabat-sahabat Allah, dengan berbagai macam munculnya sikap-sikap buruk dari kesombongan, dari
penyakit hati yang awal, yaitu kesombongan, sahabat-sahabat Allah. Maka di dalam Al-Quran, sahabat-sahabat Allah, Allah persilahkan untuk menggoda. Ada surat izin untuk menggoda yang diberikan oleh Allah kepada iblis, menggoda kepada anak cucu Adam. Bagaimana? Sahabat-sahabat Allah, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dengan surat izin menggoda ini, dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyesatkan anak cucu Adam, dan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Allah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Lalu iblis berkata di dalam surat Al-Hijr, sahabat-sahabat Allah, di ayat 39. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, sahabat-sahabat Allah, akan jadi satu pelajaran bagi diri kita bahwa kesombongan ini berdampak kepada pemilik kesombongan ini akan melakukan pengrusakan. Terjadilah pada dirinya ini kedurhakaan, melakukan pengrusakan. Tetapi dia tidak merasa bahwa yang dilakukan adalah pengrusakan. La uzayyinanna lahum fil ard. Oleh iblis, sahabat-sahabat rahmatullah, dijadikan indah pada anak cucu Adam ini melakukan kerusakan, kejahatan. Indah hal-hal yang demikian, yang berawal dari kesombongan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat rahmatullah, jauh-jauh hari juga Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan jangan kamu ikuti jejak langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagimu. Jangan ikuti jejak langkah setan. Kesombongan ini, hadirin Allah, sahabat-sahabat, jangan ada di dalam diri kita. Mulai dari kesombongan ini, jangan ada, sahabat-sahabat. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW juga mengingatkan pada kita, tidak akan masuk surga siapapun dia ketika masih ada kesombongan, meski kesombongan itu sebesar biji sawi, meski sebesar ion, proton, dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat Allah, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana supaya tidak ada kesombongan. Yang pertama adalah hendaknya memiliki sikap sebagaimana sikap para malaikat yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah, rendah hati dengan sesama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu pada diri kami. La ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang Engkau berikan. Jadi selalu merasa bahwa apa yang dimiliki termasuk ilmu, rajin ibadah sekalipun, itu adalah sesungguhnya adalah pemberian dari Allah, bukan dari hasil ikhtiar diri sendiri. Ikhtiar iya memang, tapi kemudian Allah lah yang memberikannya, bukan berasal dari kemampuan diri sendiri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, kecuali apa yang sudah Engkau ajarkan pada kami. Engkau ya Allah yang maha bijaksana. Sahabat rahmatullah, yang tidak tergoda juga oleh iblis, yang insya Allah diberi kekuatan oleh Allah untuk tidak memiliki kesombongan adalah orang-orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang tidak akan tergoda, yang tidak akan mengikuti jejak langkah setan adalah orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tegaskan demikian di dalam ayat 40-nya, sahabat Rasulullah. Setelah ayat 39. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang tidak akan tergoda, yang tidak akan mengikuti jejak langkah setan. Yang berawal jejak langkah setan dari kesombongan adalah orang-orang yang ikhlas berperaturan, ikhlas beragama, ikhlas beramal. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Itulah, kata Allah, jalan yang memang benar.
yang ditempuh oleh hamba-hamba Allah. Sahabat-sahabat Allah, kesombongan memang sungguh sangat berbahaya. Dan mudah-mudahan tidak ada di dalam diri kita. Bersih sahabat-sahabat Allah. Diikhtiarkan oleh diri kita ini. Tidak ada kesombongan. Kalau kita sudah berikhtiar, kita serahkan kepada Allah. Sebab kita khawatir sahabat-sahabat Allah. Karena memang sudah diingatkan oleh Allah. Yang kembali kepada Allah itu adalah orang-orang yang di dalam kolbunya ini dalam keadaan bersih, selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang pada waktu itu tidak bermanfaat, tidak berguna harta, anak-anak yang dibanggakan, orang-orang yang dibanggakan, yang menjadi sandaran diri kita, tidak semuanya itu bermanfaat kecuali orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan pemilikan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang hidup. Sahabat-sahabat Allah, mudah-mudahan apa yang pagi hari ini kita bahas bermanfaat untuk diri kita, bahwa jangan sampai ada kesombongan di dalam diri kita, berbahaya. Dan jika itu tidak ada pada diri kita, insya Allah diri kita ini selamat di dalam menjalani hidup dan kehidupan sampai kepada tujuan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sahabat-sahabat rahmatullah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.